Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya strategi investasi saham di tahun 2025 ya. Kalau teman-teman tidak ingin boncos lagi ya seperti di tahun 2024 kemarin ya, atau teman-teman pengen lebih cuan lagi ya, kalau bagi teman-teman yang sudah cuan, yang kebetulan pilih saham-saham yang ternyata tumbuh ya di tahun 2024. Nah, ini ada artikel menarik ini teman-teman. Simak strategi atur ulang portofolio investasi di tahun 2025. Jadi volatilitas saham di tahun 2024 ini luar biasa teman-teman. Banyak saham-saham yang blue chip tetapi akhirnya boncos juga ya. Walaupun ada yang tumbuh tapi tumbuhnya nggak terlalu tinggi, tapi beberapa sektor saham melesat ya. Dan apakah nanti di tahun 2025 akan seperti itu ya? Ya kita lihat ya teman-teman ya. Pokoknya yang penting teman-teman hindari beberapa saham yang kemungkinan di tahun 2025 nanti akan rontok ya. Jadi saham-saham yang kira-kira tahun 2025 itu masih bertahan itu seperti apa ya? Kita lihat dulu flashbacknya teman-teman ya. Kalau dari sektor perbankan ya, laba beberapa bank itu sebenarnya kan naik, kayak BRI, Mandiri, kemudian BNI. BNI ini sebenarnya labanya naik ya, tapi dia terkoreksi juga ya. Bank Mandiri labanya naik, tapi sahamnya juga terkoreksi. BRI labanya naik, tapi sahamnya terkoreksi sampai 28%. Nah, nanti sementara BCA itu malah tumbuh teman-teman. Makanya ini kira-kira kalau saham sektor perbankan mana yang lebih bisa diandalkan ya, nanti kita bahas ya. Kayak Astra, laba bersihnya naik kecil ya, tapi harga sahamnya turunnya sampai 12%. Telkom, laba bersihnya turun, sahamnya anjlok sampai 30% ya. Nah ini ya teman-teman. Jadi alhasil metode berkategori defensif memiliki kinerja keuangan yang lebih positif ya, sejalan dengan performa harga saham mereka. Jadi ini ya, harga saham emiten energi, konsumer, bahan baku, properti. Ini ada DSSA sektor energi, sahamnya naik, PANI naik, Aman naik, BRMS naik, Indofood naik. Indofood malah naik ya kinerja sahamnya ya. Kenaikan pajak pertambahan menjadi 12% akan berpotensi melemahkan daya beli masyarakat kelas menengah. Hal itu bisa menekan laju konsumsi. Nah, berarti saham-saham sektor konsumsi, konsumer itu perlu dihindari ya teman-teman. Kemudian premi kredit default swap Indonesia 5 tahun per Desember namun tinggi ya levelnya ya. Kondisi saat menurut. Nah ini ya teman-teman yang perlu diperhatikan ya, ada beberapa hal ya. Kalau saya melihat yang penting ini teman-teman, saham apa yang teman-teman pegang ya. Kalau teman-teman pegang saham-saham yang sektor perbankan ya, teman-teman harus yakin ya bahwa dolar itu akan melemah terhadap rupiah. Apa rupiah itu menguat ya terhadap dolar. Selama rupiah itu masih melemah ya, sektor-sektor perbankan itu akan sulit untuk bangkit ya. Kalau harga komoditas, kalau teman-teman pegang saham-saham komoditas ya, teman-teman harus lihat nih harga batu bara kira-kira tahun 2025 itu naik apa turun ya. Kalau kita lihat ini sekarang kan sudah turunnya lumayan dalam ini ya. Walaupun belum turun ke harga terendahnya ya. Harga terendahnya selama 1 tahun itu kan di $115. Ya, harga terendah selama 1 tahun ini di $115. Ini masih $124. Dolar masih di atas 16.000, berarti kan masih kemungkinan masih tertekan ya teman-teman ya. Jadi kalau mau pegang sektor perbankan ya. Nah, misalnya sektor perbankan BCA, coba kita lihat ya. BCA ini termasuk sektor perbankan yang 1 tahun dia naik teman-teman
Nah ini ya, Januari 2024 itu harganya berapa ini? Ini harganya 9.700 ya, hampir sama lah. Hampir sama ya. Kita lihat di sini lebih jelas sih. Nah, ini BCA ya, coba kita lihat 1 tahun kecil banget tumbuhnya ya, 2,9. Jadi BCA itu udah turun di 9.600, harga terendahnya 9.200 di bulan Juni kemarin. Jadi harga rendah selama 1 tahun ya 9.200. Jadi kalau teman-teman mau masuk BCA, mungkin sekarang sudah bisa dipertimbangkan cicil beli ya teman-teman. Fokus di jumlah lotnya ya. Kemudian BRI ini koreksi parah habis ya, tapi memang kinerjanya BRI sebenarnya nggak terlalu jelek. Cuma ini kekhawatiran ya, nanti di tahun 2025 itu kan dengan kenaikan PPN, daya beli masyarakat turun, mungkin banyak juga kredit-kredit UMKM yang macet ya teman-teman. Nah itu nanti pengaruh juga ke kinerja BRI. Yang dikhawatirkan seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau pegang BRI untuk sementara, tunggu aja ini ya, tunggu aja di sekitar 4.000-an lah teman-teman, 4.000 atau 4.000 kurang ya, tapi ini BRI itu sepertinya masih ditahan di sekitar 4.000. Nah nanti kalau mau jual di harga 5.000 udah lumayan ini BRI. Kalau yang saham-saham perbankan yang lain ya hampir sama teman-teman ya. BCA ini 1 tahun Bank Mandiri 1 tahun turun dikit. Bank BNI coba. Bank BNI 1 tahun juga turun lumayan ini BNI ya, 19% ya. Jadi kinerja perbankan ya, Big Bank yang 1 tahun positif itu hanya BCA ya. BCA positif 2,9 capital gainnya, tambah dividennya sekitar 2,5% ya. Jadi ya 5%an lah. Nah lain halnya dengan saham-saham yang kinerja sektor komoditas ya. Kayak PTBA ini 1 tahun dia naik ya 12%, masih tambah lagi dividen ya sekitar 13 atau 14%, jadi tumbuh 25% ya. Adaro ini lebih mantap lagi, 1 tahun naik 2%, 1 tahun naik 2%, kemudian ini kemarin dapat dividen 1.000 sekian persen ya, 1.300 poin ya, jadi 34% nih lumayan besar nih. Ini baru Pak, belum habis. Jadi ini ya teman-teman, PTBA, Adaro, Games juga ini, Games lumayan naik nih 83%. Wah mantap nih teman-teman. Game naik, BSSR juga naik. Ini kenaikannya masih belum memperhitungkan dividen ya. Hexa ini turun 10%, tapi dividennya ya sekitar 700-an ya, masih positif juga ini Hexa. Nah, jadi teman-teman harus mempertimbangkan itu teman-teman ya. Kalau mau pegang saham-saham yang dividennya besar, teman-teman pilih yang sektor komoditas. Walaupun sekarang sektor komoditas sedang tertekan ya. Ya siapa tahu tahun 2025 nanti tiba-tiba sektor komoditas naik ya. Karena sektor komoditas ini nggak terpengaruh oleh daya beli domestik ya teman-teman ya. Daya beli domestik di dalam negeri ya, sehingga sektor komoditas ini kalau harganya naik kemudian dolarnya juga naik ya, dia akan melesat ya seperti tahun 2022. Jadi bisa dipertimbangkan itu teman. Kalau teman-teman mau pegang saham perbankan ya paling stabil tetap BCA, cuman sekarang yang harga paling rendah itu BRI. Jadi silakan ya, cuma BCA itu secara kinerja dari tahun ke tahun itu masih positif dan bagus ya. Sedangkan BRI itu udah mulai tertekan ya. Banyak juga kasus-kasus yang sekarang sedang viral ya. Beberapa dana di Bank BRI itu banyak yang hilang ya, banyak yang lenyap. Ini juga mengkhawatirkan juga ya. Kalau nanti viral terus konsumen
BRI banyak yang pindah itu juga pengaruh juga ya. Tapi kita lihat aja lah, mudah-mudahan ini tahun 2025 ini lebih bagus. Yang penting teman-teman tetap hindari saham-saham gorengan ya. Kalau teman-teman belum siap resikonya itu mending dihindari. Saham-saham yang IPO, yang baru IPO, yang hitung-hitungannya belum jelas itu ya, terlalu spekulasi, yaitu harus dihindari juga. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau gabung di grup silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu, baru nanti muncul tombol gabung. Biayanya murah aja untuk traktir kopi aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.